Ini sebenarnya adalah bagian paling utara dari wilayah utara. Meskipun tidak sedingin ekstrim North Ice Field, itu jauh lebih dingin daripada di tempat lain. Juga, Laut es di luar Eastern Sun City. Ada banyak air di Laut es, jadi tidak akan ada masalah dengan elemen air di sini. Ketika Huo Yuhao pertama kali datang ke sini, dia memperkirakan bahwa kekuatannya akan meningkat setidaknya 20% di sini. Ketika Tang Wutong melindungi pukulan untuknya, Huo Yuhao sudah menggunakan deteksi spiritual untuk memindai medan perang. Dia sekarang memiliki gambaran lengkap tentang medan perang, dan sudah menjalin kontak dengan Hekaitu. Semuanya terkendali. Setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan lain yang akan terjadi, ia secara alami tidak akan menjelaskan musuh saat ia melepaskan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Setelah kembali ke sisi Huo Yuhao, Tang Wutong membuka sayap kupu-kupu dan melindungi punggungnya. Kali ini, Huo Yuhao ada di depan, dan Tang Wutong seperti burung kecil ketika dia memeluk pinggangnya dari belakang. Jika segel Tang Wutong bertindak sekarang, itu benar-benar akan menjadi tragedi. Namun, dia sudah lama memikirkan hal ini. Karena dia mengenakan Dragon God Armor, tubuhnya tidak akan bersentuhan langsung dengan Huo Yuhao. Ini berarti bahwa segel itu secara alami tidak akan bertindak. Mata Huo Yuhao berubah warna biru es saat dia menghadapi roh pembalas yang berkerumun ke arahnya. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan tenang, roh-roh itu tidak dapat mendekatinya dan Tang Wutong. Mereka terjebak di luar radius 5 meter di sekitar pasangan itu. Saat Huo Yuhao melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice, seluruh area di mana alat jiwa dipasang mulai mengalami penurunan suhu. Karena daerah ini telah mengaktifkan sistem pertahanan mereka yang terhubung, udara dingin terperangkap di dalamnya. Oleh karena itu, laju penurunan suhu lebih cepat dari biasanya. Insinyur jiwa yang mencoba untuk berjuang mengalami penurunan besar dalam kekuatan pertempuran mereka karena dingin yang ekstrim. Meskipun Ji Joechen dan yang lainnya juga akan terpengaruh oleh hawa dingin, mereka jauh lebih kuat, dan dengan demikian tidak terpengaruh sebanyak insinyur jiwa. Pada saat ini juga, tangisan nyaring bisa terdengar. Setelah itu, sosok putih bersih berlari keluar dari sudut formasi alat jiwa. Meskipun roh pembalasan adalah roh, mereka juga mirip dengan paket energi, dan dipengaruhi oleh suhu yang sangat rendah. Kecepatan terbang dan kekuatan bertarung mereka juga sangat berkurang. Setelah seberkas cahaya putih ini muncul, roh-roh pembalasan tetangga mengeluarkan teriakan memekakkan telinga saat mereka bergegas menjauh dari cahaya putih dalam ketakutan. Selama mereka bersentuhan dengan cahaya putih, roh pembalas dendam akan hancur. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menahan kekuatan cahaya putih. Myriad Soul Domain tidak lagi memiliki efek positif pada mereka. Ketika sosok putih bersih melayang di udara, sepasang sayap putih terbuka di belakang punggungnya. Sosok itu memegang pedang putih di tangannya. Dia tidak lain adalah Ye Gui, pembudidaya dengan jiwa bela diri malaikat suci. Setelah mengendalikan situasi, hal selanjutnya yang ingin dilakukan Huo Yuhao adalah memaksimalkan keuntungan. Dia tidak hanya ingin memastikan dia memaksimalkan jumlah rampasan yang bisa diambil dari daerah ini, tetapi dia juga ingin rekan-rekannya memaksimalkan apa yang bisa mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Di luar memperoleh alat dan sumber daya jiwa di sini, orang yang bisa mendapatkan paling banyak di antara sekte Tang adalah Ye Gui, pembudidaya yang merupakan musuh alami para penguasa jiwa jahat. Karena dia memiliki jiwa bela diri malaikat suci, dia dapat meningkatkan kultivasinya dari membunuh tuan jiwa jahat dan menghancurkan kemampuan mereka. Myriad Soul Banner Myriad Soul Douluo berisi begitu banyak roh pembalas. Jika Ye Gui membersihkan dan memurnikan mereka semua, kultivasinya akan mengambil lompatan besar ke depan. Inilah sebabnya dia tidak segera membunuh dua penguasa jiwa jahat bertitel Douluo. Dia hanya melepaskan wilayahnya dan bersaing melawan mereka dengan itu. Dia hanya ingin menjebak Myriad Soul Douluo untuk memberi Ye Gui kesempatan untuk membunuhnya. Roh pembalas tidak punya kesempatan melawan Ye Gui karena mereka hancur seperti rumput melawan api. Semua roh pembalas dimurnikan oleh cahaya sucinya. Selama proses pemurnian, energi murni yang dilepaskan mengalir ke tubuh Ye Gui dan terus meningkatkan kultivasinya.
Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan tuan-tuan roh jahat sejak bergabung dengan Sekte Tang. Selain itu, tuan roh jahat yang dia hadapi adalah Douluo berjudul. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak akan bisa menaklukkan Titlet Douluo bahkan jika dia adalah musuh alami dia. Setelah semua, sebagai jiwa Sage, dia jauh lebih lemah dari jiwa Douluo. Namun, dengan bantuan Huo Yuhao, Tang Wutong dan Erbai, kemungkinan sebenarnya menguntungkannya. Saat dia melambaikan pedang suci di tangannya, dia hampir tak terkalahkan. Ketika dia berkedip di langit, sejumlah besar roh pembalas ditaklukkan, dan roh-roh yang tersisa berserak ketakutan. Raungan memekakkan telinga meraung di udara. Itu adalah Myriad Soul Douluo yang berteriak kesakitan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih dengan kematian arwah yang dia kumpulkan dengan susah payah di Myriad Soul Banner-nya. Tidak setiap orang mati akan menghasilkan roh pembalasan. Roh pembalas dendam hanya bisa terbentuk dari kematian seseorang atau binatang buas dengan kebencian yang luar biasa. Dan kemungkinan itu adalah 1 dari 10. Myriad Soul Douluo hanya bisa mengolah ke levelnya saat ini karena darah dan keringat yang telah dia tumpahkan untuk mengumpulkan roh pembalasan dalam Myriad Soul Banner-nya. Dia telah tinggal di Eastern Sun City untuk menargetkan binatang buas air untuk mendapatkan roh pembalasan mereka. Ini karena roh pembalasan yang terbentuk dari tubuh makhluk jiwa akuatik sangat cocok untuk jiwa bela dirinya. Karena bagaimana Ye Gui mengamuk di sekitar, Myriad Soul Douluo telah kehilangan lebih dari 100 roh pembalas. Roh-roh itu sepenuhnya dimurnikan, dan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ketika jumlah roh pembalas dendam di spanduknya berkurang, kekuatannya berkurang. Meskipun dia memiliki lebih dari 1000 roh pembalas, dia tidak bisa mempertahankan tingkat kehilangan ini untuk waktu yang lama. Setelah berteriak kesakitan, Myriad Soul Douluo meningkatkan kekuatan Myriad Soul Banner-nya. Dia mengarahkan roh pembalasannya menjauh dari Ye Gui dan ke arah orang-orang lain, meninggalkan embusan angin menerpa dirinya. Namun, Ye Gui tidak bertarung sendirian. Meskipun dia mungkin tidak cukup kuat untuk melawan Myriad Soul Douluo sendirian, dia mendapat bantuan dari Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao sedikit condong ke belakang, dan cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan juga Tang Wutong. Mata besar, mata Asura, muncul. Kupu-kupu naga Radiant menari di sekitar mata. Setelah itu, palu hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan dengan kecepatan cahaya ke segala arah. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Spiritual Tempest adalah kombinasi dari mata spirit dan Clear Sky Hammer. Itu memalsukan dan memperkuat kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat kuat sebelum melepaskannya sebagai pukulan yang menghancurkan. Keterampilan fusi jiwa bela diri. Itu adalah keterampilan yang cukup kuat untuk melawan teknik dari Douluo Transcendent. Kembali ketika mereka menghadapi lebih dari 10 gelar Douluo, Tang Wutong dan Huo Yuhao telah berhasil menerobos pertahanan mereka dengan keterampilan ini. Dua tuan roh jahat mungkin tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Spiritual Tempest menghindari orang-orang mereka sendiri dengan cara yang halus, dan berusaha memperluas jangkauannya untuk menyelimuti musuh-musuh mereka. The Abomination Douluo, Myriad Soul Douluo dan roh pembalasan yang dilepaskan dari Myriad Soul Banner semuanya diselimuti dalam Spiritual Tempest. Ini benar-benar serangan kekuatan penuh yang dirilis oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Seketika, roh pembalasan yang terbang jauh dari Ye Gui mendapati diri mereka membeku di udara. Api spiritual mereka dipadatkan dan dibekukan di bawah pengaruh Spiritual Tempest. Biasanya, prahara akan menghancurkan sejumlah besar roh pembalasan. Namun, Huo Yuhao dapat menggunakan kontrolnya yang luar biasa untuk mengendalikan kekuatan prahara untuk menciptakan keuntungan bagi Ye Gui. The Myriad Soul Douluo dan Abomination Douluo sama-sama mengerang. Myriad Soul Domain juga hancur pada saat itu. Bahkan jika mereka berdua melawan Tang Wutong satu-satu, mereka masih akan sulit mengalahkannya. Selain itu, mereka benar-benar melawan keterampilan yang dirilis oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Karena itu, hanya butuh beberapa saat sebelum hasil pertempuran diputuskan. Pemenang terbesar adalah secara alami Ye Gui. Saat dia membentangkan sayap di belakang punggungnya, dia berkedip melintasi langit seperti sambaran petir.
Sejumlah besar roh pembalasan dimurnikan dimanapun pedang sucinya mendarat. Saat angin spiritual Tempest bertiup melalui daerah itu, Ye Gui membersihkan setelah mereka. Roh pembalasan yang ditabrak spiritual Tempest dan Snowy Dance of Ultimate Ice tidak bisa mengelak atau mempertahankan diri melawan Ye Gui. Mereka hanya bisa menunggu pembalasan mereka dimurnikan. Myriad Soul Domain mungkin sangat kuat di mata seorang guru jiwa biasa. Itu tidak hanya bisa melepaskan puluhan ribu roh pembalasan, tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial. Namun sekuat keterampilan ini, itu hanya akan menguntungkan Ye Gui. Huo Yuhao bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya bahwa kultivasi Ye Gui melonjak dengan kecepatan gila. Ini hanya bisa menjadi hasil dari kekuatan lawan yang dia hadapi. Dia akan melawan seorang guru roh jahat bertitel Douluo. Selain itu, dia adalah jenis guru jiwa yang mengumpulkan roh pembalasan. Dia adalah target yang sempurna baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Selama beberapa tahun terakhir, Ye Gui tidak pernah menggunakan metode seperti itu untuk meningkatkan kultivasinya. Fondasinya selalu solid dan stabil. Karenanya, ini adalah kesempatan emas baginya untuk mengonsumsi kekuatan seorang Douluo berjudul. Tidak mungkin kemampuannya untuk tidak meningkat. Seiring kultivasinya meningkat, cahaya suci yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Setelah terjebak dalam prahara spiritual, Myriad Soul Douluo mengambil 7 hingga 8 detik sebelum ia mendapatkan kembali ketenangannya dari keterkejutannya. Tetapi ketika dia akhirnya menjadi tenang kembali, dia menyadari bahwa dia telah keluar dari tubuh jiwanya yang sebenarnya. Warna Myriad Soul Banner-nya menjadi lebih redup, dan hanya roh pembalas yang paling kuat yang tersisa di sekitarnya. Adapun Douluo kekejian, dia sudah ditembaki oleh Airbai. Punggungnya hancur, dan lapisan tebal es terbentuk di tubuhnya. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan melawan Airbai setelah menderita dari prahara spiritual? Ini seperti bertempur melawan kombinasi Douluo Transcendent yang berspesialisasi dalam kontrol spiritual dan Douluo Transcendent yang berspesialisasi dalam serangan. Bahkan seorang guru roh jahat tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Namun, Airbai tidak melanjutkan dan membunuh Douluo kekejian. Huo Yuhao jelas telah memerintahkan Airbai untuk menjebaknya, tetapi tidak membunuhnya. Myriad Soul Douluo tahu pertempuran telah berakhir. Tidak ada gunanya dia mencoba untuk bertarung dalam kekalahan. Ketika sosoknya berkedip, dia mengiring sisa roh pembalasan ke sekelilingnya dalam serangan terakhir. Roh pembalasan Putri Duyung melepaskan serangkaian lolongan keras saat serangan spiritualnya yang kuat berdesir dari tubuhnya. Untuk melindungi hidupnya, Myriad Soul Douluo tahu dia harus mengorbankan roh pembalasannya untuk melarikan diri. Dia selalu bisa mengisi kembali roh pembalasannya jika mereka mati. Tetapi jika dia kehilangan nyawanya, itu akan menjadi akhir baginya. Reaksinya sangat cepat, tetapi mengapa Huo Yuhao tidak berpikir untuk menahannya? Dia tidak akan meninggalkannya sendirian di sana jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Tepat ketika Myriad Soul Douluo mundur, dia tiba-tiba melihat mata aneh di depannya. Mata Humongous melepaskan kilatan keunguan keemasan di depan matanya. Setelah itu, Myriad Soul Douluo merasa seolah-olah palu yang bisa membelah bumi mengenai kepalanya. Setelah mengeluarkan erangan keras, tubuhnya yang mundur kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Itu adalah kejutan spiritual dari versi tubuh sejati jiwa bela diri dari mata Asura. Serangan spiritual yang sangat kuat memastikan kehancuran laut spiritual Myriad Soul Douluo. Karena kehilangan besar roh pembalasannya, Myriad Soul Douluo telah mengalami penurunan dalam kultivasinya. Setelah mengalami pukulan ini, dia langsung kehilangan kesadaran. Cahaya suci putih bersih langsung berubah menjadi pedang tajam yang turun dari langit seolah-olah akan menghakimi kejahatan di bawahnya. Pedang itu menusuk langsung ke dada Myriad Soul Douluo. Setelah itu, tubuh Ye Gui terpisah dari pedang suci. Setelah itu, orang bisa melihat sejumlah besar energi abu-abu mengalir keluar dari dada Myriad Soul Douluo. Ketika dia berteriak kesakitan, dia tidak bisa bergerak karena dia ditembaki oleh pedang suci. 4 sayap di belakang hitam Ye Gui berkilau seperti batu giok putih ketika seberkas energi emas melesat masuk ke tubuhnya dari gagang pedang suci.
Pertempuran malam ini jelas merupakan malam yang penuh dengan hadiah untuk sage jiwa ini. Myriad Soul Douluo berjuang selama hampir 1 menit sebelum menyerah. Akhirnya, dia berubah menjadi abu hitam di bawah pedang suci sebelum menghilang. Setelah membebaskan diri dari kendali tuannya, roh pembalasan yang tersisa di udara akan bubar dan melarikan diri sebelum mereka dihentikan oleh kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ye Guyi segera berbalik untuk melanjutkan serangannya. Dia membutuhkan waktu hampir 15 menit sebelum dia dapat memurnikan sebagian besar roh pembalasan. Di antara roh pembalasan, sekitar sepertiga dari mereka adalah manusia. Sisanya dari binatang buas. Sementara beberapa dari mereka berasal dari tanah, sebagian besar dari mereka adalah makhluk buas air. Pada akhirnya, Huo Yuhao meminta Ye Guyi untuk menyelamatkan semangat pembalasan Putri Duyung. Roh itu melakukan perlawanan sengit terhadap wilayah gangguan spiritual Huo Yuhao. Wajahnya yang dulu cantik sekarang dipelintir kemarahan dan kebencian. Huo Yuhao menghela nafas panjang sebelum melantunkan mantra pemurnian. Pemurnian Huo Yuhao adalah tingkat di atas Ye Guyi karena dia sendiri telah mewarisi kekuatan dari Electrolux. Cahaya putih bersinar dari langit dan ke arah Putri Duyung pembalasan. Pada saat itu juga, roh itu berhenti berjuang ketika aliran energi hitam terpisah dari jiwanya. Kebencian dan kemarahan yang tertulis di seluruh wajahnya mulai perlahan menghilang. Perlahan-lahan, semua yang tersisa di wajahnya melankolis. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dan berusaha menjalin kontak dengan Putri Duyung. Namun, roh Putri Duyung hanya menatapnya karena dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya penuh dengan kesedihan, tetapi orang dapat mengatakan bahwa itu adalah semacam kesedihan yang dimiliki seseorang setelah berdamai dengan kesulitannya. Putri Duyung itu mengangguk dengan lembut sebelum membuka mulut untuk menyanyikan melodi. Pada saat ini, pertempuran di dalam kota telah berakhir. Bei, Su Sanshi dan Ji Juechen semuanya kembali dari arah yang berbeda. Namun, mereka semua mendengar nyanyian roh Putri Duyung. Nyanyiannya indah, tetapi sedih. Kedengarannya dia menangis terseduh-seduh ketika dia berbagi kisah tragisnya ditangkap oleh Tuan Roh Jahat melalui lagunya. Semangatnya mulai melepaskan bintik-bintik cahaya putih selama bernyanyi. Ketika suaranya menjadi lebih cerah, tubuhnya mulai menjadi lebih redup. Huo Yuhao menghela nafas. Bagaimanapun, dia sudah menjadi roh pembalas. Bahkan jika dia membantunya menghilangkan pembalasannya, dia masih tidak mau berkomunikasi dengannya. Meskipun demikian, jiwanya dimurnikan, dan dia pasti merasa jauh lebih baik sekarang. Nyanyian Putri Duyung itu berlangsung selama beberapa menit sebelum menghilang menjadi sunyi. Saat nada terakhir dinyanyikan, mata semua orang dipenuhi air mata. Roh Putri Duyung ini sangat terampil dalam kekuatan spiritual. Dia adalah salah satu roh pembalas terkuat yang dimiliki jiwa Myriad Douluo. Sekarang, selama lagu terakhirnya, dia bisa menggerakkan semua orang yang hadir. Citra spiritual Putri Duyung yang pucat berbalik untuk menghadapi Huo Yuhao sebelum membungkuk di hadapannya, seolah-olah dia ingin berterima kasih kepadanya atas bantuannya. Setelah itu, cahaya biru pucat mulai terbang ke arahnya. Begitu cahaya mulai bergerak ke arahnya, roh hancur menjadi partikel putih kecil yang menghilang ke udara tipis. Huo Yuhao bisa merasakan kebaikan dari roh Putri Duyung, dan mengulurkan tangannya untuk menerima cahaya biru. Yang mengejutkan, cahaya biru menembus telapak tangannya sebelum mendarat di tubuhnya. Saat cahaya biru menyelimutinya, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia telah dibilas dengan air hangat. Dia merasa sangat segar, tetapi tidak lain dari itu. Huo Yuhao yakin bahwa dia akan dapat mendeteksi masalah dengan energi spiritualnya yang kuat jika ada. Tapi dari cara pandangnya, tampaknya tidak ada masalah dengan hadiah dari roh Putri Duyung. Douluo kekejian yang untuk sementara diselamatkan oleh Erbai adalah hadiah Huo Yuhao untuk Ye Guyi. Tanpa ragu-ragu, Ye Guyi bergerak menghabisinya dengan pedang suci. Kematian berbagai majikan roh jahat memberinya tingkat peningkatan yang berbeda. Meskipun dia mendapatkan banyak dari kematian Douluo kekejian, kekuatan yang dia peroleh jauh lebih sedikit dari apa yang dia terima dari Myriad Soul Douluo. Setelah meletakkan pedang sucinya, Ye Guti menyadari api suci yang membakar tubuhnya hampir di luar kendalinya.
Bahkan Erbai menolak untuk berada di dekatnya. Terima kasih. Ye Gui berterima kasih kepada Huo Yuhao sebelum berjalan lurus ke gerbang spektral di belakangnya. Dia telah memurnikan terlalu banyak roh pembalasan, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang dimurnikan. Dia perlu segera berlatih untuk mencerna energi ini, atau itu akan sia-sia. Pertempuran di tembok kota hampir berakhir. Di bawah serangan gabungan 200 insinyur jiwa, masing-masing setidaknya seorang kaisar jiwa, perlawanan di atas tembok kota hancur dalam waktu singkat. Meskipun mereka telah mencoba untuk membalas dengan alat jiwa mereka yang terhubung, yang dikendalikan oleh 50 guru jiwa, serangan mereka sangat lemah, mengingat bagaimana mereka harus bertahan pada saat yang sama. Mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan terkait yang didirikan oleh Legiun Insinyur Jiwa Tangsek. Pertahanan yang terhubung di tembok kota dihancurkan oleh serangan marah Legiun Insinyur Jiwa Tangsek. Namun, Hekaitu merasa sedih melihat begitu banyak alat jiwa hancur dalam pertempuran. Mereka semua adalah alat jiwa yang berharga yang sangat berharga. Keributan besar di tembok-tembok kota secara alami menarik perhatian tentara pertahanan kota-kota Timur Sun saat mereka condong ke dinding. Namun, jelas bahwa mereka tidak akan banyak berguna. Legiun Insinyur Jiwa Tangsek menyebar di udara ketika mereka menembaki jalan utama yang mengarah ke tembok kota. Serangkaian tembakan benar-benar memotong jalan yang akan diambil tentara untuk memberikan penguatan ke dinding tanpa mengambil terlalu banyak nyawa. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi pembantaian sepihak jika tentara benar-benar terlibat konflik langsung dengan pasukan insinyur jiwa. Bei Bei bergerak menuju Huo Yuhao dan berkata, siapa yang akan tahu bahwa akan ada dua kejahatan yang berjudul Douluo. Untungnya, kami berdua harus menjatuhkannya. Meskipun ia terutama mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong, ia juga mengungkapkan keheranannya pada kekuatan Sekte Tang saat ini. Meskipun dia belum berhasil menyaksikan pertempuran penuh sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Tang Wutong dan Huo Yuhao telah memenangkan pertempuran dengan cukup mudah dari ekspresi mereka yang tenang. Mereka berdua adalah titel Douluo asli, namun mereka tidak bisa bertarung melawan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan, Huo Yuhao bahkan dapat mengendalikan situasi, dan memungkinkan Ye Gui untuk meningkatkan kultivasinya. Dibandingkan dengan pertempuran di Oak City yang memiliki beberapa insiden tak terduga, segalanya berjalan cukup lancar kali ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya Sekte Tang telah menjadi. Setelah beberapa pertempuran terakhir, semua orang, termasuk Huo Yuhao dan Tang Wutong, memiliki pemahaman baru tentang kemampuan mereka sendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong mungkin bisa bertarung melawan Heavenly Sun Douluo, yang merupakan Douluo Transcendent peringkat 97. Keuntungan menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri di jiwa bela diri kelas atas mereka menjadi semakin jelas ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, jarak antara mereka dan rekan-rekan mereka juga menjadi lebih besar. Tanpa Qiankun Fortune Pills, kesenjangan di antara mereka mungkin akan lebih besar. Kakak senior, bersihkan medan perang. Huo Yuhao memerintahkan Hekaitu. Ini adalah bagian favorit Hekaitu dalam pertempuran. Setelah itu, Huo Yuhao pertama kali menemukan peralatan yang terhubung ke alat jiwa pengintai udara terdekat sebelum mematikan alat jiwa pengintai dan membawanya masuk. Setelah itu, ia meneriakkan mantra untuk membuka gerbang spektral dan melepaskan dua legiun yang tersisa. Tentu saja, para insinyur jiwa keluar dari demiplan spektral tanpa alat jiwa mereka. Bagaimanapun, pekerjaan pembongkaran hanya membutuhkan tenaga manusia. Pertempuran di Eastern Sun City berbeda dari pertempuran di pegunungan Mingdou. Di sini, di kota terbesar di wilayah utara Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao dan yang lainnya tidak harus melarikan diri segera setelah mereka menyerang seperti yang mereka lakukan di pegunungan Mingdou. Bahkan jika berita tentang serangan mereka menyebar ke pasukan lain, akan butuh waktu lama untuk bala bantuan datang. Dengan demikian, mereka bisa menjarah kota sesuka hati. Dia Kaitu memimpin jalan saat dia membongkar setiap alat jiwa yang mungkin ada di daerah itu dan membawa mereka kembali ke demiplan spektral. Bahkan, ia memimpin para insinyur jiwa ke atas tembok kota untuk mengais potongan logam langka dari reruntuhan. Langit mulai berubah cerah pada saat mereka selesai membongkar dan mengepak semuanya.
Pasukan yang berencana untuk menyerang Guo Yuhao dan yang lainnya juga cukup rasional. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Legiun Insinyur Jiwa, dan karenanya mereka hanya mengepung daerah itu sementara mereka menunggu dengan sabar untuk bala bantuan yang telah mereka minta. Misi itu belum berakhir setelah membersihkan area dari alat jiwa yang tersisa. Sekarang giliran Legsec Soul Engineer Legion untuk tampil. 7 gudang Eastern Sun City dijarah oleh Legiun ketika mereka mengangkut sejumlah besar sumber daya, terutama makanan, ke Demiplan Spektral. Sementara Oak City sudah dianggap lumbung besar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota Sun Timur. Jika makanan di Oak City harus dibandingkan dengan gunung kecil, makanan di Eastern Sun City bisa menjadi seluruh pegunungan. Faktanya, lumbung di Eastern Sun City memiliki beberapa produk khusus dari Laut Es, seperti kulit binatang buas air, del. Ada banyak sumber daya dan uang untuk dijarah oleh legiun-legiun. Baru pada sore hari berikutnya operasi penjarahan berakhir. 30.000 tentara itu ditembaki di dekat gerbang kota utara oleh Legiun Insinyur Benteng Jiwa sampai seluruh operasi berakhir. Setelah itu, Legiun Insinyur Benteng Jiwa meninggalkan kota dan menuju ke utara. Operasi ini memengaruhi lebih dari sekadar Eastern Sun City. Itu mempengaruhi seluruh wilayah utara Kekaisaran Sun Moon. Sumber daya yang baru diperoleh telah melampaui 2 gudang yang dibangun dalam Demiplan Spektral. Mereka tidak punya pilihan selain mendirikan 2 gudang tambahan untuk menampungnya. Sejak awal misi mereka, Guo Yuhao tidak pernah menyuruh ketiga pasukan untuk membawa banyak ransum. Strategi mereka adalah untuk memicu pertarungan berikutnya dengan penjarahan mereka dari pertarungan sebelumnya. Jatah yang telah mereka rampas dari 2 kota ini sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama 3 hingga 5 tahun tanpa khawatir. Kelompok pembudidaya dari Sekte Tang berkumpul di atas bukit kecil di Demiplan Spektral. Guo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kita telah meremehkan kekaisaran bulan matahari." "Apa maksudmu?" Jiang Nanan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guo Yuhao berkata, "Sebenarnya, prediksi awal kami benar. Jumlah pasukan yang ditempatkan di bagian utara Kekaisaran Sun Moon sebenarnya sangat terbatas. Bahkan, mereka tidak dipandang dengan sangat penting. Meskipun demikian, kami masih menghadapi perlawanan yang relatif kuat dari mereka. Jika kita tidak merencanakan musuh yang tidak siap, kita mungkin tidak akan menang dengan mudah, terutama dengan jumlah alat jiwa yang mereka miliki. Karenanya, kita harus ekstra hati-hati dengan operasi selanjutnya. Juga, setelah 2 kemenangan kami, saya yakin Kekaisaran Sun Moon akan merespons dengan semacam rencana. Jadi, kita harus lebih tak terduga dengan langkah selanjutnya untuk mencapai efek terbaik." Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, "Yuhao benar. Keuntungan terbesar kami adalah Demiplan Spektral ini. Kami hanya bisa bergerak lebih cepat daripada pasukan lain karena itu. Bahkan, kita mungkin bisa muncul di sudut benua manapun dalam waktu 3 hari. Bahkan jika kita hanya bisa meluncurkan 1 peluru pada musuh dan melarikan diri, kita masih bisa mencapai tujuan kita. Kita harus ingat untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan musuh-musuh kita. Yuhao, bukankah kamu ingin berjalan-jalan di Laut Es?" Petik 2. Guo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, saya akan pergi dan melihatnya. Mudah-mudahan, saya bisa pergi dengan membawa beberapa takeaways. Sementara itu, saya ingin semua orang tetap berada dalam Demiplan Spektral. Terlepas dari hasil perjalanan saya ke Laut Es, saya akan segera menuju ke bagian selatan Kekaisaran Sun Moon. Dengan menggeser serangan kami dari utara ke selatan, mereka akan benar-benar hilang kemana tepatnya kami berencana untuk menyerang. Ini akan menjadi cara sempurna untuk menimbulkan kepanikan di lini belakang mereka." Petik 2. Su Sanshi mengerutkan kening dan berkata, "Tapi masalahnya adalah kita tidak benar-benar tahu bagaimana keadaan kita di garis depan. Jika kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana, kita mungkin bisa menyerang Kekaisaran Sun Moon dengan lebih efektif." Petik 2. Bei Bei menjawab, "Kita seharusnya tidak terlalu rakus tentang hal-hal ini. Sudah luar biasa bagi kita untuk mencapai apa yang telah kita lakukan. Setidaknya untuk saat ini, seluruh bagian utara Kekaisaran Sun Moon berantakan karena kekurangan makanan yang kita buat.
Kekaisaran Sunmun harus mencurahkan sumber daya dan perhatian untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, mereka harus mencoba dan mengungkap jejak kami. Saya yakin ini akan membantu teman-teman kita di garis depan. Setelah kami memperluas jangkauan operasi kami, saya yakin bahwa Kekaisaran Sunmun akan menjadi lebih kacau, dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan punya pilihan selain mundur. Petik 2. Su Sanshi bertanya, adik junior, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengikuti Anda ke Laut Es? Saya lebih baik dengan air. Menilai dari kemah Kekaisaran Matahari Bulan telah didirikan di sini, makhluk jiwa akuatik di Laut Es mungkin menyebabkan Anda beberapa masalah. Kamu harus berhati-hati. Huo Yuhao menjawab, kamu bisa tenang, kakak senior. Bahkan dalam skenario terburuk, Wutong dan saya harus bisa mundur dengan aman. Jangan lupa, saya memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate. Saya memiliki keuntungan besar di sini di bagian utara yang ekstrim. Jika aku butuh bantuan, aku akan memanggil kalian semua. Petik 2. Su Sanshi tidak lagi mengganggu Yu Hao. Bagaimanapun, Huo Yu Hao dan Tang Wutong sudah satu tingkat di atas mereka dalam hal kemampuan bertarung. Ji Joechen, yang diam di sampingnya, tiba-tiba bertanya, Yu Hao, kapan kita bisa bertanding? Dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya untuk jangka waktu paling lama. Baru saja selama pertempuran, dia tidak menghadapi musuh yang tangguh, tetapi melihat bagaimana Huo Yu Hao bisa bermain-main dengan dua tuan roh jahat. Sebagai seorang maniak sparring, bagaimana dia bisa menahan godaan untuk meminta Huo Yu Hao bertanding dengannya? Huo Yu Hao menatapnya tanpa daya sebelum menjawab, Kakak Ji, mari kita bicarakan tentang itu lain waktu. Untuk saat ini, dapatkah saya menyuruh semua orang pergi dan beristirahat? Kami akan menuju ke Laut Es setelah menyelesaikan persiapan kami. Petik 2. Dia tidak ingin berdebat dengan Ji Joechen sekarang. Niat pedang Ji Joechen bukanlah lelucon. Bahkan jika dia yakin dengan kemampuannya, dia masih harus memasukkan 100% untuk mengalahkan Ji Joechen. Huo Yu Hao tidak ingin membuang energi saat bertanding sekarang. Dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ji Joechen mengerutkan kening saat dia melihat ke arah orang lain di sekitarnya. Segera, Bei Bei berjalan pergi dan duduk sebelum memulai meditasinya. Su Sanshi menatap langit saat dia bersiul dan berjalan pergi bersama Jiang Nanan. Heike itu tersenyum canggung pada Ji Joechen sebelum berkata, jangan lihat aku. Saya seorang insinyur jiwa, jadi saya tidak akan menjadi mitra sparring yang baik untuk Anda. Sebenarnya, Ye Gui harus menjadi pasangan yang baik. Kultivasinya pasti meningkat banyak setelah pertempuran sebelumnya. Mengapa kamu tidak berdebat dengannya begitu dia selesai mencerna energi yang baru didapatnya? Petik 2. Ye Gui saat ini berkultivasi di gudang, dan insinyur jiwa telah ditempatkan di sana untuk melindunginya. Ji Joechen menghela nafas putus asa. Mengapa begitu sulit untuk menemukan seseorang untuk bertarung? Semua orang sekarang menghindarinya. Dia paling meningkat dari menemukan inspirasi dalam pertarungan atau pertempuran dengan lawan yang kuat. Tidak cukup baginya untuk berlatih sendirian. Tidak ada yang menginginkan lawan yang kuat lebih dari dia. Kemudian, seseorang yang tidak ada yang diharapkan berdiri. Kenapa aku tidak mencobanya? Suara itu lembut, tetapi orang masih bisa mendeteksi nada daya saing di dalamnya. Ji Joechen berbalik, dan terkejut mengetahui siapa yang menerima tantangannya. Suara itu milik seorang wanita. Tapi orang itu bukan Tang Wutong, guru jiwa perempuan terkuat di antara mereka. Dia juga bukan Jiang Nanan atau Ye Gui. Orang itu juga bukan Nan Qiu Qiu, yang bersiap-siap untuk menonton pertunjukan di depan matanya. Dia tak lain adalah Xiao Xiao, yang ada di antara 7 monster Shrek yang jarang menunjukkan kemampuannya. Ya, orang yang berdiri dan setuju untuk berdebat dengan Ji Joechen tidak lain adalah Xiao Xiao. Orang pertama yang menyatakan keterkejutannya adalah Heike itu. Dia dengan panik bertanya, Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Bagaimana Anda bisa menantang Joechen? Niat pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan benar. Petik 2. Xiao Xiao memelototinya dengan marah dan berkata, mengapa kamu memiliki sedikit kepercayaan pada saya?
Atau apakah Anda hanya chauvinis dalam hati? Petik 2. Heikaito kehilangan kata-kata setelah mendengar kata-katanya. Dia terlalu menyayanginya. Meskipun dia mungkin benar-benar sibuk sepanjang waktu, dia tidak pernah pelit pada perawatan dan kasih sayang yang telah ditunjukkannya kepada Xiao Xiao. Ini juga mengakibatkan kurangnya kesempatan bagi Xiao Xiao untuk membuat tangannya kotor. Yang benar adalah bahwa meskipun Xiao Xiao mengeluarkan getaran seorang gadis kecil, terutama di antara 7 monster Shrek, dia sebenarnya sedikit lebih tua dari Huo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan, mereka bertiga telah memenangkan kompetisi mahasiswa baru bersama ketika mereka baru saja memasuki Akademi Shrek. Selanjutnya, dia sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam turnamen Master Jiwa Continental Elite Youth. Tetapi setelah waktu itu, Xiao Xiao jarang memiliki kesempatan untuk berdebat dan menunjukkan kemampuannya. Bahkan Heikaito tidak tahu seberapa kuat dia menjadi. Ji Joechen menatap Xiao Xiao, tetapi dia tidak meremehkannya karena ukuran tubuhnya. Sebaliknya, matanya menunjukkan rasa hormat dan kewaspadaan yang dia miliki untuk setiap penantang. Xiao Xiao berdiri di sana dengan jelas, tetapi tampaknya tidak mengungkapkan kekurangan apapun dalam sikapnya. Joe Jichen adalah seorang ahli dalam menemukan kelemahan dalam posisi musuh. Begitu musuh mengungkapkan cacat, dia akan menghadapi murka dari serangannya yang kuat. Namun, Xiao Xiao tampaknya telah menyatu dengan lingkungannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Xiao Xiao menatap Ji Joechen sebelum mengumumkan, "Kakak Ji, bisakah aku menantangku?" Ji Joechen ragu beberapa saat sebelum melihat Huo Yuhao, yang berdiri di samping. Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu. Sementara yang lain mungkin meremehkan Xiao Xiao, Huo Yuhao tidak akan pernah melakukannya. Setahun yang lalu, Xiao Xiao sudah mendapatkan semangatnya sendiri dengan bantuan Huo Yuhao. Selain itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak akan pernah melupakan kemampuannya yang sebenarnya. Huo Yuhao bukan satu-satunya master sistem kendali jiwa di antara generasi baru 7 monster Shrek. Xiao Xiao adalah yang satunya. Namun, dia mengambil jalan yang berbeda dari Huo Yuhao. Huo Yuhao telah memilih untuk fokus pada mengendalikan dan menyerang, sedangkan Xiao Xiao memilih untuk mendedikasikan pelatihannya untuk mengendalikan dan mempertahankan. Alasan untuk dua fokus yang berbeda ini adalah karena jiwa bela diri kembar Huo Yuhao. Mata rohnya akan fokus pada pengendalian, sedangkan Ais jadi Empress Scorpion akan fokus pada serangan.